Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti sosialisasi modul 1 tentang program pendidikan guru penggerak yang dibawakan oleh Bu Devi Rosiana Simamora. Nah, sebelum kita mulai sosialisasi ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa yang dibawakan oleh Bu Sarah. Bu Sarah, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak atas penyertaan terhadap kami sepanjang malam tidur kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami akan mengikuti sosialisasi program pendidikan guru penggerak yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Ibu Devi Simamora. Ya Bapak, biarkanlah Roh Kudus-Mu masuk dalam hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh narasumber kami ini dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapak, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk Bu Sarah. Nah, sebelum kita memulai sosialisasi acara ini, alangkah baiknya dibuka dulu oleh Pak Christian Samsun. Kepada Pak Christian, kami persilakan untuk membuka sosialisasi ini. Selamat pagi, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan mengikuti sosialisasi modul pertama dari sekian banyak modul yang sekarang ini sedang digeluti oleh Ibu Devi. Prosesnya sangat panjang sekali sampai bulan Agustus nanti. Kalau prosesnya berjalan dengan mulus, maka nanti Devi Rosiana Simamora baru disebut sebagai guru penggerak. Sekarang masih disebut sebagai calon guru penggerak angkatan keempat Kota Batam. Dan pada hari ini dia mau men-sharingkan segala sesuatu yang sudah didapatkan oleh beliau selama pembelajaran dalam waktu-waktu yang sudah dilalui oleh beliau beberapa bulan terakhir ini. Seperti yang kita ketahui bahwa program sekolah penggerak itu ada istilah yang tadi baru saya lihat itu adalah sekolah mengemudi, adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dan program sekolah penggerak ini berfokus pada pengembangan kepribadian siswa secara holistik yang mencakup literasi dan numerasi serta karakter yang diawali dengan SDM, ingat garis bawah, diawali dengan SDM yang unggul. Siapa yang harus memiliki SDM yang unggul? Yaitu kepala sekolah dan guru. Dan mungkin salah satu goal dari kegiatan kita ini adalah untuk menciptakan SDM yang unggul ini bagi kita sebagai pendidik, agar ketika kita memiliki SDM yang unggul, maka kita akan menjadi pendidik-pendidik yang siap untuk membantu anak-anak kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya berkaitan dengan kurikulum yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, maka saya dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya selaku mewakili Ibu Sumiati selaku kepala sekolah SMA 4 sudah datang karena beliau sedang mengikuti kegiatan lain, membuka acara ini secara resmi. Oke, terima kasih kepada Bapak Christian Samsun yang telah bersedia untuk membuka acara ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi tentang program pendidikan guru penggerak dari narasumbernya langsung. Nah,
Di sini sudah ada Bu Devi Rosiani Simamora. Kepada Bu Devi kami persilahkan. Terima kasih buat Bu Deoprina sebagai moderator. Yang pertama, yang saya hormati Pak Christian yang bersedia mewakili kepala sekolah untuk membuka sosialisasi saya pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang Bapak guru SMA yang sudah datang. Selamat pagi untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, seperti kata Pak Christian tadi, di sini saya hanya berbagi ya Bapak Ibu, saya hanya berbagi, tidak bermaksud untuk mengajari atau sifat dia saya lebih tahu, tidak, tapi saya hanya berbagi apa saja sih sebenarnya yang saya dapat selama kurang lebih 3 bulan ini. Jadi Bapak Ibu, saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini itu mulai bulan Oktober, November, Desember, nanti sampai Agustus. Kebetulan Januari kita libur kemarin, dimulai lagi tanggal 1 Februari kemarin. Nah jadi ada 4 modul. Nanti untuk guru penggerak sendiri sebenarnya ada 3 modul. Masing-masing modul itu punya submodul. Nah 3 bulan pertama itu kami sudah belajar modul 1. Modul 1 itu nanti terdiri dari 4 modul. Nah 4 modul inilah yang akan saya sampaikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Karena memang salah satu peran dari seorang guru penggerak atau guru itu adalah berbagi dengan rekan sejawat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baiklah, saya mulai. Nah, apa sih sebenarnya guru penggerak itu ya Bapak Ibu? Siapa sih yang disebut guru penggerak? Sebenarnya kita semua bisa disebut guru penggerak Bapak Ibu. Guru penggerak itu disebut pemimpin pembelajaran. Nah, kita semua kan di kelas sudah jadi pemimpin pembelajaran ya. Tapi pemimpin pembelajaran yang seperti apa? Gitu kan? Apakah jadi selama pendidikan guru penggerak ini saya sebenarnya lebih banyak refleksi Bapak Ibu. Sebenarnya yang saya lakukan di kelas itu udah benar atau belum, seperti itu. Nah semuanya berproses bersama dan akhirnya saya bisa mengevaluasi diri saya, apakah implementasi pembelajaran yang saya lakukan sudah tepat atau belum. Nah Bapak Ibu, modul pertama yaitu mengenai paradigma dan visi guru penggerak. Paradigma dan visi guru penggerak. Nah, 3 bulan ini ada 4 submodul yang kami bahas. Yang pertama modul 11, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang nggak kenal beliau ya, Bapak Pendidikan Nasional dengan semua yang pendidikannya yang sangat familiar kita dengar. Lalu modul 1-2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1-3 visi guru penggerak, dan 1-4 budaya positif. Nanti saya akan lebih banyak di modul 1-4 Bapak Ibu. Jadi 1-2-3 ini hanya pengantar saja seperti itu. Baiklah, modul 1-1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah mungkin kita udah tahu sih sebenarnya ya filosofi pendidikan Bapak Pak Hadi seperti apa. Karena kan kalau saya nggak salah bulan Juli tahun lalu kita sudah mengikuti sosialisasi sekolah penggerak ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sama. Sebenarnya di sini mulai kembali mengingatkan kembali bahwa kita sebenarnya punya filosofi pendidikan yang sangat bagus yang sudah pernah diterapkan di negara kita ini, tapi sayangnya sedikit terkikis ya, sehingga banyak orang yang akhirnya melupakan filosofi pendidikan KHD ini seperti itu. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu membedakan arti pendidikan dan pengajaran Bapak Ibu untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ada tujuan pendidikan. Nah Bapak KHD itu memisahkan pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Seperti itu. Kalau pengajaran itu hanya proses kita mentransfer ilmu kita. Seperti itu. Proses kita untuk mentransfer ilmu kita. Sementara kalau pendidikan itu adalah proses kita menuntun laku anak sehingga mampu mencapai kebahagiaan dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi agak berbeda ya. Hanya pengajaran dan pendidikan ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu, saling berkaitan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan pendidikan Bapak KHD? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Tugas kita, tugas pendidikan atau tugas guru itu menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu, menuntun. Apa yang dituntut? Kodrat. Nah Bapak Ibu percaya nggak sih kalau sebenarnya anak-anak lahir itu udah punya kodratnya? Atau Bapak Ibu masih percaya bahwa setiap kita yang lahir itu ibarat kertas putih yang masih kosong? Kira-kira yang paling tepat seperti apa? Apakah kita lahir memang ibarat lembar kertas putih yang kosong, atau emang kita memang udah punya sesuatu sejak lahir? Seperti itu. Nah, menurut Kak Hadir, setiap anak itu udah punya kodratnya masing-masing. Jadi, apa peran kita? Nanti saya sampaikan di peran guru penggerak ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuan pendidikan, menuntut segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, mari merefleksikan diri, apakah kita sudah mencapai tujuan pendidikan ini di kelas kita? Apakah anak-anak yang ada di kelas kita sudah bahagia dalam mengikuti pembelajaran kita? Seperti itu ya Bapak Ibu, itu tujuan pendidikannya. Nah, saya ingin sambil diri saya. Nah, tujuan pendidikan Kak Hadir tadi itu gimana agar bisa terimplementasi kan seperti itu. Pendidikan itu tempat persemaian segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Nah, pengajaran dan pendidikan itu memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan, sebagai rakyat. Jadi gimana caranya? Tadi kan tujuan pendidikan kan mencapai kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bagaimana kita kan mendidik anak lulus, itu kan kita membuat mereka terjun ke masyarakat. Nah, gimana mereka agar mampu berbaur dengan masyarakat tanpa menghilangkan kodrat mereka seperti itu, menjadi diri mereka. Nah, ini tadi. Untuk menerapkan pengajaran dan pendidikan ada 3 asas. Asas trikon namanya. Kontinu, konvergensi, dan konsentris. Nah, 3 asas inilah yang dipakai oleh guru untuk menerapkan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan tujuan Kak Hadir. Apa itu kontinu? Pendidikan itu kan bersifat dinamis ya Bapak Ibu, berubah setiap saat. Kita nggak bisa menerapkan sistem pendidikan era 90 di era 2000. Seperti itu, dia dinamis, selalu berubah, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Ini Kak Hadir itu nggak pernah lepas dari 2 simbol ini, kodrat alam dan zaman. Nah, kontinu artinya perubahan yang kita lakukan itu secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Kalau konvergensi apa? Perubahan yang kita lakukan, kita bisa belajar dari berbagai sumber. Jadi kita nggak hanya fokus pada yaudah deh perubahan yang kita lakukan sesuai negara kita aja, Indonesia, culture-nya Indonesia kita. Enggak, kita bisa belajar, apalagi sekarang teknologi semakin canggih ya, digitalisasi. Dari mana aja kita bisa belajar. Jadi kita nggak boleh membayangkan bahwa pendidikan itu hanya tugas pemerintah saja. Tidak. Kelas kecil yang ada di sekolah kita atau sekolah itu merupakan tugas kita untuk melakukan perubahan di dalamnya. Jadi nggak boleh lagi ada pemikiran ya Bapak Ibu, biarlah para menteri pendidikan yang ngurus perkembangan atau perubahan pendidikan. Tidak, kita adalah agen-agen transformasi Bapak Ibu, agen-agen perubahan. Jadi konvergensi artinya perubahan bisa kita dapat dari mana saja. Nah, kalau konsentris apa? Nah, konsentris walaupun tadi kita meniru atau mengadopsi perubahan dari luar, negara luar misalnya, tapi kita nggak boleh melupakan identitas budaya kita seperti itu. Tetap berpusat pada karakter budaya bangsa kita. Kita boleh amati, tiru, modifikasi yang sesuai dengan karakter budaya bangsa kita seperti itu. Nah, kalau kita sudah mencapai asas trikon ini, maka semboyan pendidikan bisa kita terapkan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Semboyan pendidikan ya, di depan guru sebagai teladan, di tengah memberi semangat, madya mangunkarsa ya Bapak ya, di tengah memberi semangat, dari belakang memberikan dorongan. Mantap, thank you Pak Karlo. Nah itu dia. Jadi seorang guru sebenarnya hanya penuntun ya Bapak Ibu, penuntun, kita nggak menuntut. Lalu tripusat pendidikan, siapa sebenarnya yang benar-benar berpengaruh terhadap perubahan pendidikan? Itu ada 3 aspek: keluarga, sekolah, masyarakat. Ya, keluarga,
merupakan tempat pendidikan yang benar-benar sangat efektif untuk mensukseskan program pendidikan. Dari keluarga dulu, kalau di keluarganya udah bahagia, biasanya kalau anak-anak kalau dari rumah udah bahagia, di sekolah juga mereka akan bahagia. Biasanya sama seperti kita, kalau kita dari rumah berangkatnya dengan suasana hati yang bahagia, pasti mengajarnya jauh lebih bahagia. Ya Bapak Ibu ya. Lalu masyarakat. Saya lanjut aja. Dasar-dasar pendidikan KHD. Ada beberapa hal di sini dasar-dasar pendidikan KHD. Guru itu tadi menuntun ya, menuntun. Jadi setiap anak itu udah punya kodratnya. Tugas kita adalah menuntun mereka mengarah ke laku yang baik. Menuntun mereka artinya kita tidak mengubah dasarnya. Oke, kita tidak mengubah dasarnya mereka, kodratnya mereka. Kita hanya menuntun dasarnya mereka ke arah yang lebih baik. Maka ada istilah bukan tabula rasa. Tahu tabula rasa Bapak Ibu? Oke, tabula rasa itu ini. Setiap anak lahir ibarat kertas putih. Itu enggak. Ternyata tidak Bapak Ibu. Kita itu lahir udah ada garis samar. Udah ibarat kertas udah ada garis samar. Tugas guru menebalkan garis samar ini tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Itu makanya menuntun. Jadi yang dituntut adalah bahwa kita harus menghilangkan paradigma bahwa setiap anak ibarat kertas putih, guru yang harus membentuk karakter mereka. Tidak. Setiap anak, setiap siswa itu lahir dengan garis samar. Tugas kita menebalkan garis tersebut sehingga mereka mampu menemukan jati diri mereka. Mau jadi apa mereka, seperti itu yang menuntun. Seperti itu. Nah, guru itu ibarat petani, tukang kebun kehidupan. Kalau kita petani jagung, gitu ya, kalau kita petani jagung, terus kita menanam jagung nih, bibit yang kita dapat mungkin sebagian kurang baik. Tapi ada peluang nggak kira-kira bibit jagung yang kurang baik ini kalau diolah oleh petani yang bertangan dingin, petani yang memberi perhatian khusus, bibit jagung itu bisa bertumbuh menjadi jagung yang subur seperti itu, bisa nggak Pak Karol? Pak Karol kan biologi, bisa ya Pak ya? Bisa kan Pak? Oke, bisa. Berarti jawabannya itu, guru juga seperti itu. Kalau misalnya kita menemukan siswa yang menurut kita memang dalam tanda petik sedikit bermasalah, oke, itu tugas kita bagaimana caranya anak ini kembali ke tracknya, kembali ke jalurnya, seperti itu. Jadi bibit yang kurang baik akan menjadi baik di tangan petani yang bertangan dingin. Sama, siswa yang mungkin menurut kita kurang baik akan menjadi baik di tangan guru yang tepat. Tangan guru yang tepat itu seperti apa? Itu tadi, yang mampu memahami karakter anak. Lalu budi pekerti, tugas guru adalah menanamkan karakter. Itu udah kita tahu ya Bapak Ibu. Lalu bermain. Nah, anak-anak itu senang bermain Bapak Ibu. Sampai SMA pun, bahkan mahasiswa itu senang bermain. Nah, tugas guru adalah coba selipkan permainan-permainan apa yang bisa kita gunakan yang sesuai dengan materi kita, sesuai dengan pembelajaran kita. Lalu, apakah guru sudah menerapkan dasar pendidikan yang berpihak pada anak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, biasanya kalau di kelas, kita mau anak itu menurut apa yang kata kita atau kata mereka? Seperti itu. Kalau di kelas, kalau misalnya anak tidak nurut apa kata kita, biasanya kita marah kan ya? Ya kita marah. Nah, ternyata menurut KHD dasar pendidikan itu harus berpihak pada anak. Nanti kan kita bahas saling berpihak pada anak itu maksudnya seperti apa? Apakah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada mereka atau tidak? Lalu dasar pendidikan kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Artinya pendidikan yang kita terapkan, sudahkah kolaborasi atau kita hanya ceramah saja? Sudahkah kita menerapkan sistem diskusi di sana, berpikir kritis dan reflektif? Ini yang kalau menurut saya pribadi ya, yang evaluasi di saya sendiri reflektif. Seorang guru jarang sekali melakukan refleksi terhadap dirinya. Jadi kita sering menemukan kesalahan, itu pasti ya dasar dia yang nggak paham materi saya udah jelaskan berulang-ulang, tapi dia yang tetap tidak paham. Kita selalu melempar kesalahan kepada anak, atau saya selalu melempar kesalahan kepada anak sebelumnya.
Tapi dengan saya mengikuti ini, saya makin sadar, oh ternyata tidak. Siswa bukan lagi objek, tapi siswa adalah subjek, sama seperti kita. Sama, saya dan siswa sama-sama subjek. Jadi kita nggak bisa memaksakan apa yang ada di pikiran kita kepada anak. Ibarat sama kalau rekan kita meminta kita berpikiran sama terhadap kita, mungkin agak sulit ya. Nggak bisa reflektif. Jadi mungkin dari dasar-dasar pendidikan ini, bolehlah kita mulai sekarang merefleksikan diri sejauh mana yang kita implementasikan di kelas. Lalu komunikatif, kreatif, dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif, sudahkah kita menjadi guru yang tadi berkembang sesuai kodrat zaman, mengikuti zamannya mereka? Zaman mereka teknologi nih sekarang Bapak Ibu. Udah nggak kita menerapkan pembelajaran yang seperti itu? Bukan berarti bermain ya, tapi maksudnya lebih kepada sesuai dengan zamannya mereka seperti itu. Itu aja sih untuk modul 1 sekilas. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, kayaknya langsung aja ya Bu Delvina, kalau ada yang bertanya langsung boleh. Ada yang mau bertanyakan? Oke Pak. Bukan bertanya Bu, cuma tadi yang awal Bu Devi tadi ngomong bahwa anak bayi itu seperti kertas putih, ya kosong. Cuma tadi dilanjutkan oleh Bu Devi pada sisi ini berikutnya bahwa menebalkan. Terima kasih. Jadi saya ulangi. Tadi dari awal pembukaan tadi Ibu Devi bilang bahwa anak kecil itu seperti kertas putih. Baru habis itu bla bla bla, Ibu lagi jelaskan bahwa anak kecil itu tidak seperti kertas putih, cuma ada garis-garis. Nah di situ baru saya agak sedikit tadi. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya anak kecil itu, anak bayi yang begitu lahir, dia nggak polos. Dia ada 30% itu DNA yang diwariskan oleh kedua orang tua. Cuma dia fenotip, jadi dia nggak nampak. Ya, dia nampak oleh kita, tapi dia udah punya. Cuma tadi Ibu sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai saya ikuti bahwa dia punya garis-garis. Nah, jadi 70% itu ya pengetahuan anak itu dari lingkungan, itu guru, tempat tinggal, rekan-rekannya. Nah, jadi sama dengan petani tadi yang aku bilang tadi itu, bahwa bibit itu 30% itu baik yang dibawa oleh orang tuanya yang dikasih diwariskan. Nah, 70% itu bisa dia berkembang dengan baik apabila oleh lingkungan. Jadi mungkin nanti ini menjadi salah satu yang Ibu perjelas nanti kalau misalnya Ibu nanti memberikan narasumber kepada yang lain-lain supaya mungkin ya dengan dasar ini mungkin Ibu bisa luruskan dari biologi ya. Makasih Bu. Terima kasih Pak Carlo. Iya benar Pak Carlo. Sebenarnya saya pribadi ya tahu istilah bukan tabula rasa ini setelah ikut ini. Saya selama ini masih mikir memang ya kita lahir kan sering ya Pak dengan istilah selembar kertas putih kosong. Tidak, ternyata fenotip ya Pak tadi namanya. Fenotip dan genotip 30%. Oke, terima kasih Pak. Faktor luar itu yang lebih banyak Bu. Oke. Jadi tidak ada istilah bahwa anak itu istilahnya lahir itu bodoh, gak ada. Ya, benar Pak. Iya. Saya juga dapatnya seperti itu. Ternyata kita nggak ada yang lahir bodoh Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Carlo. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak saya langsung saja ya ke modul 1-2. Nah, modul 1-2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Apa aja sih sebenarnya nilai-nilai dan peran guru penggerak? Jadi Bapak Ibu, 4 modul yang tadi saya sedikit singgung judulnya ya, mulai dari filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi dan budaya positif, itu semuanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengapa sih sekarang mungkin kita dengar sekolah penggerak, guru penggerak, bahkan sekarang yayasan sudah mengikuti organisasi penggerak ya Bapak Ibu. Arti di sini penggerak bukan kita bergerak-gerak, gimana maksudnya? Gimana kita mampu menjadi agen transformasi perubahan? Itu yang ingin diwujudkan oleh Mas Nadiem sebenarnya Pak Menteri Pendidikan. Gimana kita mampu mengubah sistem pendidikan? Kita ternyata ini tuh sebenarnya Pak Ki Hajar Dewantara itu tahun 1902 ya Bapak Ibu.
kita itu udah punya ternyata sistem pendidikan yang bagus, tapi kenapa ditinggalkan seperti itu. Nah, ini profil pelajar Pancasila ada 6, mulai dari beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar, kritis, mandiri, seperti itu. Nah, ini kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki profil pelajar Pancasila yang sangat efektif, yang sangat baik untuk kita wujudkan. Jadi sebenarnya tujuannya semua ini. Inilah profil pelajar yang ingin kita harapkan, seperti itu. Oke, untuk mewujudkannya, apa yang bisa kita lakukan? Kan seperti itu ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Mandiri. Seorang guru itu harus mandiri. Mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kalaupun dia membutuhkan orang lain, berarti proses kolaborasi namanya. Proses kolaborasi. Jadi mandiri adalah seorang guru yang mampu bertindak sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, yang kedua reflektif. Ini tadi refleksi, Bapak Ibu. Udahkah kita melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kita? Apakah kita datang ke kelas, selesai, sudah? Sering kita melihat fenomena di kelas seperti itu ya, fenomena yang terjadi di kelas, tapi apakah kita pernah mengevaluasi diri kita atau selalu menyalahkan siswa kita? Nah, lagi-lagi kita diminta refleksikan diri. Nah, siswa, nanti kalau kita yang evaluasi, siswanya nggak evaluasi, nggak sinkron dong. Nah, reflektif itu juga boleh dilakukan oleh siswa. Serahkan form, Bapak Ibu. Saya dulu mikir ya, saya waktu mendengar kata ini kami dipaksa untuk refleksi. Waduh, kira-kira siap nggak ya saya mendengar penilaian siswa terhadap saya? Tapi saya lakukan ke 10 kelas di kelas 10. Beragam jawaban di sana, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya bisa tahu bagaimana ternyata saya di kelas. Seperti itu. Karena kita minta anak untuk ngisinya secara jujur. Dan biasanya anak kita memang belak-belakan sih orangnya, kalau suka memang suka, tidak bilang tidak. Bayang 371 siswa, saya melihat jawaban mereka di sana beragam, Bapak Ibu. Walaupun biasanya umumnya pasti ada yang sama ya, karena kan sifat kita kan nggak bisa kita ubah begitu aja, pasti kan ada aja penilaian yang sama. Cuman refleksi di sini supaya tidak menyakiti hati, kita lihat apa yang mereka sukai dari kita, apa yang mereka tidak sukai, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Lalu kolaboratif. Nah, kolaboratif ini sama yang seperti saya lakukan sekarang ya, Bapak Ibu. Mengajak siapa aja bisa kita ajak berkolaborasi. Jadi sebenarnya kolaborasi itu bisa guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau kita dengan kepala sekolah. Pokoknya siapa aja bisa kita kolaborasikan. Itu guru penggerak. Soal nilai yang dimiliki seorang guru. Lalu seorang guru harus memiliki inovatif, artinya mau melakukan perubahan-perubahan, mengikuti perkembangan, dan berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini, Bapak Ibu, bukan berarti jika mereka salah kita bilang tidak. Berpihak pada murid artinya apakah pembelajaran kita itu sudah benar-benar memenuhi kebutuhan mereka atau tidak. Bagaimana kita menyikapi siswa yang lambat untuk menangkap dan cepat untuk menangkap. Seperti itu. Itu yang berpihak pada murid. Apakah kita memaksa mereka menguasai A sementara mereka menguasai B? Apakah ketika mereka mampu menguasai 3 materi, ternyata gagal di 1 materi lalu kita anggap mereka gagal? Seperti itu yang berpihak pada murid ya. Lalu apa perannya? Seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Apa praktek-praktek yang udah kita lakukan? Saya yakin kalau menjadi pemimpin pembelajaran semuanya udah pernah. Mengajar di depan kelas itu jadi pemimpin pembelajaran. Menyusun administrasi sendiri itu pemimpin pembelajaran. Menggerakkan komunitas praktisi, mungkin kita belum merambah ke sana ya. Komunitas praktisi artinya kita berbagi kepada komunitas seperti MGMP, seperti itu, komunitas-komunitas lah yang kita join di dalamnya. Apakah kita sudah? Nah, lalu mendorong kolaborasi antar guru. Nah, seorang guru harus mampu mendorong kolaborasi antar guru. Jadi bagaimana guru IPA sama guru IPA itu bisa berkolaborasi, misalnya membuat modul ajar atau menciptakan sesuatu perubahan lah terkait mapel IPA misalnya, sama seperti yang lain.
Lalu menjadi coach bagi guru lain. Coach ya Bapak Ibu, bukan guru bagi guru. Coach ini mentor artinya. Menjadi coach di sini artinya gimana seorang guru mau menyediakan waktunya, menyediakan tenaganya ketika ada guru lain yang membutuhkan bantuannya. Atau seorang guru yang ibaratnya membutuhkan masukan seperti itu. Apakah kita bisa menjadi guru yang seperti itu? Apakah peran itu sudah kita terapkan? Atau misalnya ada yang minta tolong kita, dia minta tolong terus, waktuku habis jadinya seperti itu. Apakah seperti itu? Daya seorang guru harus mampu menjadi coach bagi guru lain, lalu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, maksudnya di sini kita harus mampu menciptakan atau mewujudkan murid-murid yang mampu mandiri, memimpin, memiliki jiwa kepemimpinan seperti itu. Minimal dari mereka berani berbicara saat presentasi misalnya, mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi itu peran guru penggerak. Nah, ini semua kita lakukan untuk mencapai visi. Saya mau tanya deh Bapak Ibu, apa sih sebenarnya visi impian Bapak Ibu tentang murid di kelas? Murid seperti kelas yang seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Boleh nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Kelas seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Misalnya Bapak Ibu resolusi tahun 2022, saya mengharapkan kelas yang saya ajarkan nanti seperti ini. Pernah nggak beresolusi seperti itu? Atau resolusinya semua terkait finansial semua? Ada nggak resolusinya terkait, waduh nanti saya mengharapkan siswa saya yang begini-begini? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah ya Pak? Siswa yang seperti apa yang Bapak harapkan Pak? Seksi. Siswa yang seperti apa Pak? Kelas impian Bapak itu seperti apa? Apa ya? Kalau saya Bu, maunya di kelas itu seperti di ruang makan. Jadi ada di sana, gimana masakan papa enak enggak? Oh kurang ini. Gimana masakan mama? Oh ini. Kemana enak bang? Jadi ada di sana istilahnya ada saling introspeksi diri. Apakah makanan yang saya masak itu sudah pas dengan selera semua ataukah hanya dengan selera saya? Jadi maunya saya seperti itu. Tadinya kan kita sudah tatap muka dengan sekian persen, saya senang. Tambah lagi nanti bulan Februari ini kita semua 100%, mungkin ya kita lebih bisa melakukan satu inovatif ya yang membuat suasana di kelas itu lebih bagus lagi ya, karena selama ini kita kan sudah daring ya hampir 2 tahun. Jadi mungkin dengan impian saya seperti sebuah ruang makan ya, jadi ada anak, ada pembantu, ada istri, ada mertua, ada orang tua, mungkin ya bisa dengan kita kita kasih suatu pertanyaan kepada yang di ruang makan itu, bagaimana menu makanan hari ini, apakah diterima atau tidak, atau adakah perbaikan, mungkin seperti itu. Berarti refleksi tadi ya Pak. Iya. Kelas yang Bapak inginkan itu adalah kelas di mana orang-orang atau siapapun yang di dalamnya mampu berefleksi, mampu memberikan masukan, saran seperti itu. Yang lain Bapak Ibu? Kalau saya sih yang saya impikan ya, proses pembelajaran, pemberian materi, saya lebih suka tidak berpatokan pada materi yang ada, tapi lebih leluasa untuk anak berpikir ya, sehingga anak-anak betul-betul berperan aktif untuk di situ muncul sebuah dinamika antara pro dan kontra. Nah di situ ada apa namanya, kita mencoba untuk menggali pikiran anak untuk terbuka ya, sehingga anak-anak itu bisa menyampaikan gagasan atau ide yang apa yang ada dalam pikiran mereka. Jadi tidak berpatokan pada kita kejar materi terus. Nah itu yang saya juga sangat suka juga dengan guru sekolah penggerak ini yang hampir sama ke sana ya. Jadi lebih aktif antara guru dan siswa, lebih ngomongnya lebih lepas, bicara lepas ya, berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak berpatokan pada
oh saya siapkan PowerPoint atau saya siapkan materi, paparkan, kita jelaskan, terus kita kasih kesempatan anak bertanya. Nah itu juga tidak terlalu pas misalnya. Nah itu yang saya kira. Oke, terima kasih Pak Rian. Luar biasa ya, berarti kelas impian Pak Rian kelas yang terbuka ya Pak ya. Terbuka dalam arti ya kelas kita udah terbuka sih, maksudnya terbuka pada perubahan gitu ya, mau menerima gitu, gak fokus pada itu tadi, berarti kita mau mengikuti perubahan, mau inovatif lah ya, inovatif. Oke, itu untuk guru-guru senior kita. Nah guru-guru yang muda nih kira-kira kelas impiannya seperti apa? Ada? Jenny? Bu Natalina? Ini ada? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ketika Ibu menanyakan kelas seperti apa yang saya impikan, saya sebentar langsung saya memikirkan ya. Mungkin yang saya impikan di kelas itu adalah siswa senang bertemu dan siswa senang di kelas, itu pertamanya. Dalam arti mereka tidak harus bisa semua materi atau pelajaran, tapi mereka senang melakukannya. Mereka senang belajar dan mereka bertanggung jawab dengan diri mereka. Itu sih mungkin. Terima kasih. Oke, makasih Bu Natalia. Tepuk tangan dong Bapak Ibu buat kita ya. Nah, semua yang Pak Karwo, Pak Rian, Bu Natalina, dan mungkin yang ada terlintas di benak kita itu yang disebut visi Bapak Ibu. Jadi visi itu adalah harapan, tujuan yang ingin kita wujudkan. Maka kalau kita punya visi, kita harus mewujudkan dong. Ya enggak? Kita harus wujudkan. Kita punya visi, misalnya kalau saya kemarin waktu tugas ini, jadi ditanyakan apa sih arti penting visi bagi Anda sebagai seorang guru? Apa arti penting visi bagi Anda sebagai seorang guru? Nah di sini saya kayak kasarnya sih tertampar, saya dalam arti gini, wah ternyata selama ini saya datang ke kelas ya udah formalitas ngajar ya selesai. Ternyata saya nggak punya visi apapun seperti itu. Walaupun saya punya visi, saya mau siswa itu nurut apa kata saya, gitu kan? Ternyata enggak Bapak Ibu. Kita itu harus punya sesuatu dulu yang ingin kita wujudkan ketika sebelum masuk ke kelas, lalu kita wujudkan. Nah waktu itu ketika tugas ini saya buatnya ini. Saat itu tugas ini yang saya buat, kita disuruh menggambar, sorry jangan fokus pada gambarnya yang jelek, karena setiap tugas itu harus selesai 1 hari Bapak Ibu. Jadi saya gambar apa adanya saya. Ini karya imajinasiku tentang muridku di masa depan, leadership. Saya senang dengan, mungkin karena saya juga hobi ngomong ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu saya hobi ngomong. Jadi saya mengharapkan siswa saya juga mampu menjadi pemimpin atas dirinya dan orang lain, memiliki jiwa kepemimpinan. Lalu kreatif, merdeka belajar, ini kayak kata Bu Natalina dan Pak Rian yang merdeka belajar, artikel dan merdeka belajar, mereka senang kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka harus cari, seperti itu kan. Jadi aksesnya lebar, luas seperti itu. Lalu inovatif atau paham teknologi. Jadi saya senang jika siswa saya, atau saya ingin mewujudkan siswa saya yang paham teknologi, supaya mereka tidak tertinggal seperti itu, supaya mereka tidak tersisihkan di zamannya. Di zaman kita sekarang aja itu teknologi udah luar biasa canggih. Kita bisa bayangkan 10 tahun, 20 tahun lagi. Bahkan sekarang mobil terbang udah diciptakan loh Bapak Ibu. Kita nggak tahu jenis terbang apa lagi yang akan diciptakan oleh masyarakat atau negara-negara di dunia ini, kita nggak tahu. Jadi saya ingin melahirkan memang siswa-siswa yang paham teknologi, lalu tidak meninggalkan budayanya, itu yang pasti. Jadi walaupun mereka paham teknologi, memiliki jiwa kepemimpinan, kreatif, mereka belajar, saya ingin siswa saya siswa yang berbudaya. Artinya mereka tahu sopan santun, mereka tahu budaya mereka tahu dari mana mereka berasal. Seperti itu. Karena miris sekali ya sekarang itu banyak siswa yang cerdas, tapi tidak tahu. Kalau ditanya asal muasalnya itu pasti banyak yang nggak tahu. Tapi kalau ditanya tentang luar negeri, mereka tahu. Nah ini tugas, karena ini visi saya, ini tugas saya gimana caranya mengenalkan mereka kearifan lokal mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah tentu untuk mewujudkan visi, kita perlu mengelola perubahan yang positif. Apakah yang kita lakukan
lakukan selama ini negatif? Tidak. Mungkin hanya perlu biar yang baik lebih dibiasakan lagi sehingga menjadi sebuah budaya, sebuah kebiasaan. Nah, gimana caranya? Tahapan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengelola perubahan yang positif? Di sini ada teori Bagja namanya Bapak Ibu. Bagja. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menerapkan perubahan sesuai visi yang sudah Bapak Ibu impikan, maka ada tahapan-tahapannya. Yang pertama B, buat pertanyaan. Oke. Di tahap ini Bapak Ibu merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai penentu arah panduan. Sebagai panduan terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Misal nih, apa yang harus saya lakukan pertama kali, terus siswa saya seperti apa. Nah, harus ada pertanyaan-pertanyaan panduan sehingga kita mampu mewujudkan visi kita. Kayak tadi nih, misalnya nih, paham teknologi, saya bisa bertanya, sudahkah fasilitasnya mendukung? Seperti itu. Apa yang harus saya berikan kepada siswa sehingga mereka menjadi siswa yang leadership, memiliki jiwa kepemimpinan? Saya harus mulai dari mana? Nah, harus ada pertanyaan-pertanyaan panduan. Lalu tahap kedua, ambil pelajaran. Artinya, Anda atau Bapak Ibu kumpulkan pengalaman positif yang pernah dicapai sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. Misal siswa kita mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, dari perlombaan-perlombaan ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Setidaknya apa? Setidaknya dari mengikuti lomba-lomba mereka memiliki keberanian, gitu ya. Ternyata siswa SMA Yosudarso itu terbuka kok, senang kok mengikuti lomba. Berarti sebenarnya siswanya sudah memiliki jiwa leadership sebagian besar, ya kan? Berani memutuskan apa yang ingin mereka ikuti, itu adalah leadership Bapak Ibu. Mereka mandiri kan, mereka tidak bergantung pada apa yang orang lain katakan, mereka mampu maju sendiri. Nah, itu dia. Lalu gali mimpi, G. Tahap ini kita susun narasi tentang kondisi ideal apa yang kita impikan dan harapkan di sekolah. Lalu disinilah kita benar-benar bisa merumuskan visi dengan jelas. Setelah kita udah buat pertanyaan panduan, ambil pelajaran dari pengalaman positif yang pernah ada di sekolah kita, ya gali mimpi, visinya benar-benar kita udah jelas nih, oh mantap nih visi saya benar-benar bisa saya terapkan. Jabarkan rencana apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Dan terakhir, atur eksekusi. Siapa yang akan membantu kita memutuskan langkah-langkah ini? Siapa saja yang terlibat? Perlukah kita melibatkan kepala sekolah? Perlukah kita melibatkan dinas pendidikan? Perlukah kita melibatkan guru-guru? Terus strategi apa yang kita lakukan? Dan aksi apa saja yang bisa kita lakukan demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Misalnya ada kemarin visinya teman saya ingin ingin mewujudkan siswa yang memiliki jiwa literasi yang kuat, seperti itu, jiwa literasi. Nah, berarti kalau dia mau mewujudkan itu, berarti kan minimal dia harus buat pojok literasi atau program literasi. Nah, dia melibatkan siapa di sana? Dia libatkan kepala sekolahnya. Dia tanya kepala sekolah, karena apapun yang kita lakukan kan kita harus diskusi dengan kepala sekolah ya Bapak Ibu. Lalu dia libatkan misalnya perpustakaan daerah seperti itu, atau institusi-institusi yang bisa mungkin memasok buku di sekolah. Ini dia tahap belajar ya Bapak Ibu, tahap dimana kita langkah-langkah yang kita pakai untuk mewujudkan visi. Oke, nah mungkin saya nanti banyak materinya di budaya positif Bapak Ibu. Nah, ketika kita melakukan perubahan yang positif berulang-ulang, ya, ketika kita melakukan hal-hal baik berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah budaya. Benar ya, budaya kan kebiasaan ya, budaya kebiasaan yang sering dilakukan sehingga menjadi habit ya, kebiasaan seperti itu. Apa sih budaya positif? Nah, budaya positif itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi poin pentingnya adalah gimana caranya kita mampu memperbaiki
mengajak siswa memperbaiki kesalahannya dengan keyakinannya sendiri. Oke? Mampu mengajak siswa memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali kepada kelompok. Misalnya, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini enggak. Mungkin kita sering melihat siswa kita ribut nih. Kita suruh kita ngajar terus dia ribut, atau kita buat kerja kelompok, dia taunya hanya mengganggu temannya. Terus kita bilang, kamu Budi misalnya, kamu ribut banget, kamu di pojokan kelas aja deh, nggak usah ikut belajar, atau kamu di luar aja deh, gitu kan? Ya nggak masalah, sah-sah saja Bapak Ibu membuat seperti itu. Tapi setelah Bapak Ibu buat mereka di pojokan, setelah kita buat dia di luar, lalu apa? Adakah proses yang kita lakukan untuk mengembalikan mereka menyadari kesalahannya sehingga ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwa yang tadi yang dia lakukan itu adalah salah. Sudahkah kita lakukan tadi itu, atau ya udah bel berakhir, lain kali jangan gitu ya, udah selesai. Lakukan seperti itu. Nah, kita yang tahu ya Bapak Ibu, ya saya yakin Bapak Ibu di sini tidak pernah seperti itu. Kita guru-guru baik sama guru-guru hebat. Nah, ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Di perubahan paradigma ini kita akan bahas stimulus respon. Ini sebenarnya stimulus tanda hubung, stimulus respon melawan teori kontrol. Lalu yang kedua, apa sebenarnya arti disiplin? Oke, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa istilah yang baru Bapak dengar ya, Bapak Ibu dengar apa mungkin sudah sebelumnya. Oke, langsung saja. Nah, selama ini kita masuk ke perubahan paradigma, berarti perubahan pandangan ya. Stimulus respon. Stimulus ini rangsangan ya Pak Karlo ya, kalau saya nggak salah. Stimulus rangsangan. Kita beri rangsangan kepada seseorang, lalu responnya apa? Seperti itu ya. Saya memberikan kamu rangsangan, respon kamu kepada rangsangan yang saya berikan apa? Itu stimulus respon. Makanya sebenarnya stimulus tanda hubung respon. Nah, selama ini banyak ilusi, banyak pemahaman yang sering kita yang kita sadari kita lakukan. Pertama misalnya ilusi bahwa guru lah yang mengontrol murid. Ilusi bahwa guru lah yang mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Begini, ternyata ini yang 4 ini ternyata kurang tepat gitu loh maksudnya. Saya mau mengatakan kalau ini kurang tepat. Guru itu tidak boleh mengontrol murid. Mengontrol murid maksudnya menjadi seperti apa yang gurunya mau. Itu maksudnya dari sini. Walaupun saya sebenarnya belum lolos untuk hal ini, kan berproses ya Bapak Ibu, karena untuk mengubah sesuatu menjadi lebih wow, hebat itu butuh proses. Tapi kita belajar bersama. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata ini nggak benar. Pernah nggak ngomong gini? Yaudah ya, yang kuat ya seperti itu. Atau misalnya kalau dia bisa, kenapa kamu nggak bisa? Itu kan selalu beri semangat ya Bapak Ibu. Ternyata itu nggak benar. Maksudnya kurang tepat. Ayolah nak, dia aja bisa loh, masa kamu gak bisa? Ternyata itu kurang tepat. Sering ya, saya aja suka ngomong gitu. Pasti bisa lah, pasti bisa, yang lain aja bisa kok. Ternyata gak bisa, dia seolah mendapat kekuatan, ternyata itu melemahkannya. Kalau kita, yang saya dapat ya selama ini, ternyata ketika kita ngomong begitu, itu semakin membawa diri anak tersebut kepada kelemahannya. Seperti itu. Lalu ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritik dan saran itu sah-sah saja, boleh. Namanya kita beri kritik, saran, masukan boleh. Tapi ketika kita memberi kritik yang mengarah membuat orang tersebut merasa bersalah, itu ternyata nggak menguatkan karakter mereka. Misal bagaimana ya Bapak Ibu ya, kita misal gini, coba tadi kamu nggak fals, pasti paduan saraf kita berjalannya dengan lancar. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa deh, setidaknya kita udah tampil. Oke? Tapi nggak apa-apa deh, setidaknya kita udah tampil. Nah, percayalah Bapak Ibu, ketika kita ngomongin, saya udah pernah, saya kemarin waktu dengar materi ini saya agak masa sih
Saya coba praktekkan, lalu saya tanya ke anak-anak, kamu lebih senang saya ngomong A atau ngomong B? Ternyata mereka nggak senang yang proses kayak gini. Mending ibu langsung ngomong kesalahan kita apa daripada dalam artian berusaha menegarkan kita. Seperti itu kata mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kritik itu boleh, tapi kalau kritik itu membuat seseorang merasa jadi tersangka atau merasa bersalah, itu ternyata bukan menguatkan karakter mereka, malah melemahkan mereka. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lah dia kan siswa saya, dia harus nurut dong apa kata saya. Lah dia anak saya kok. Seperti itu. Jadi saya mau dia itu seperti apa yang saya mau. Misal anak-anak, pokoknya tugas ini harus selesai deadline jam 3. Lebih dari situ tidak boleh. Maksa dong. Padahal dia ngomong, Pak kalau sampai jam 3 kayaknya saya nggak bisa deh Pak. Saya begini, saya belum paham, saya ini segala macam. Bu saya nggak bisa. Enggak, pokoknya jam 3. Telat, poinmu berkurang. Nah ternyata itu nggak bisa katanya Bapak Ibu di sini. Seperti itu ya. Gimana nanti caranya? Nanti saya coba akan berikan juga. Nah jadi sebenarnya ini yang sering kita lakukan, stimulus respon tentang dunia. Nah yang harus kita lakukan yang teori kontrol tentang dunia. Teori kontrol. Jadi ini versus ya, lawan ini lawan ini. Nah kita selama ini sering menganggap bahwa semua kebutuhan itu sama. Tidak. Kebutuhan setiap orang berbeda. Maka ketika kebutuhan setiap orang berbeda, bagaimana cara kita sebagai guru memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda? Seperti itu. Contoh nih ya, ada anak terlambat 4 orang. Jawabannya beda-beda. Oke, ada anak terlambat, jawabannya berbeda-beda. Gimana respon kita terhadap keempat ini? Apakah hukumannya sama? Apakah sanksi yang kita berikan sama? Nah, itu dia. Lalu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau ini kan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kita nggak tahu sebenarnya yang dia lakukan itu tujuannya apa. Ada tujuan. Setiap motivasi ya, setiap yang kita lakukan pasti punya tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya? Tidak, saya tidak bisa dikontrol orang lain. Saya lah yang memiliki kuasa penuh atas diri saya. Seperti itu. Lalu sama ketika orang lain tidak bisa mengontrol saya, maka saya juga tidak boleh mengontrol orang lain. Jadi harus ada timbal baliknya ya, seperti itu. Lalu model berpikirnya kalau ini menang kalah, yang ini menang-menang. Jadi kalau ada masalah, jangan merasa, nah itu dia tadi ngakui kesalahannya, berarti saya dong yang benar. Nah harusnya kita membuat sebuah kesepakatan, menang-menang, saya bahagia, siswa saya yang terkena masalah tadi bahagia, orang yang dirugikan juga bahagia. Jadi tidak ada yang merasa disalahkan, dibenarkan. Jadi kita mencari solusi, bukan mencari siapa salah, siapa benar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini mungkin karena saya yang jelasin jadi agak-agak sulit diterima, mungkin harus ini. Saya memang untuk materi budaya positif, karena budaya positif ini kami dapat materinya di awal bulan Desember. Kita itu langsung ujian, jadi belum sepenuhnya banyak saya terapkan. Paling saya terapkan hanya yang ini. Nanti rencana di bulan ini kita masuk, karena sudah masuk diferensiasi juga. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Oke Pak. Agak ngantuk. Ngantuk Pak. TikTok dulu nih. TikTok. Nanti Pak, nanti ada kuis Pak. Oke Pak. Soalnya kan dia bilang tadi kan kalau di kelas itu kan. Oh ngantuk. Kan? Langsung langsung dipraktekkan. Iya. Oke. Buat dulu dari TikTok dulu sebentar. Oke Pak Daniel, TikTok bisa Pak Daniel? Ngantuk Pak. Oke, mari Pak Daniel berikan TikTok goyang-goyang diri nih Pak, biar saya diri. Oke, berdiri semuanya teman-teman, Bapak Ibu.
Itu udah lama. Oh, begitu. Dari apa ada? Ini apa Pak? Aku nggak tahu. Yang kemarin itu. Itu Bapak ikut loh yang kemarin tapi nggak di share videonya. Iya. Itu tahu. Yang mana? Ini Korea. Mendung tanpa hujan. Wih. Mendung tanpa hujan. Kira-kira. Ini yang mana? Terima kasih Pak Dan. Oke, kita lanjut. Thank you Pak Daniel, thank you Bapak Ibu. Kayaknya nanti Bapak kalau harus berguru deh sama Bapak. Ini seneng kali Bapak. Setiap rapat minta TikTok terus kan sih? Oh iya benar. Ya betul sekali. Pokoknya setiap Bapak itu olahraga dia laporan dulu. Oke, nah disiplin positif itu adalah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Tujuannya membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Artinya gini sih Bapak Ibu, disiplin positif ini berbicara begini. Gimana caranya ketika kita menerapkan suatu sistem atau pengen mewujudkan kedisiplinan atau ingin memecahkan masalah yang dilakukan anak ketika terjadi pelanggaran, gimana caranya kita bisa fokus hanya pada kekuatan yang dimiliki, jangan fokus pada kesalahannya, kelemahannya. Gimana kalau kita gunakan kekuatan yang dia miliki untuk memecahkan masalahnya? Tugas berat sih Bapak Ibu, saya memutar otak untuk melakukan ini. Tapi Bapak Ibu, ini saya nggak bohong ya. Bapak Ibu mungkin bisa tanya siswa kelas 12 atau kelas 10, saya coba terapkan ini Bapak. Saya 3 bulan ini nggak pernah marah lagi loh di kelas Bapak Ibu. Serius, nggak lagi saya marah. Dan saya nggak menyadari itu sendiri. Ada anak kelas 12 itu kan selalu bilang, mungkin minoritasnya bilang saya horor galak. Nah kemarin mereka bilang tuh, kok ibu dilihat-lihat beberapa bulan ini nggak pernah marah lagi ya. Nah ternyata saya menyadari bahwa sebenarnya bisa kita lakukan. Walaupun pertama-tama saya agak kurang menerima karena kita sudah terbiasa dengan pola pembelajaran yang selama ini kita yakini seperti itu. Kita meyakini bahwa ketika saya di kelas, suka tidak suka, setuju tidak setuju, wajib sepakat dengan apa yang ibu bilang. Saya dulu sering ngomong gitu. Oke, Bu, boleh gak sih anggota kelompoknya kita yang nyari? Boleh gak sih kan sering kayak gitu anak-anak memberikan negosiasi. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, harus setuju. Nah sering kayak gitu biar gak banyak ini kan. Ternyata enggak. Dan ketika saya mencoba membebaskan dalam artian memetakan mereka, pasti kita harus memetakan mereka dulu berdasarkan latar belakang mereka. Jadi kita nggak bisa membebaskan kebebasannya juga. Jadi kita kelompokkan mereka sesuai minatnya sama-sama. Lalu ayo coba apa yang bisa kamu lakukan? Materinya sama, misal nih untuk bahasa Indonesia misalnya. Materinya misalnya tentang
narasi tentang kesenian tradisional, misalnya seperti itu. Nah, bebas kamu mau nulisnya dalam, tergantung KD-nya sih, nulisnya dalam bentuk apa produknya. Kamu mau buat dia portofolio boleh, mau buat dokumentari boleh, mau buat puisi boleh. Pokoknya selama itu masih cakupan dalam materi kita, ya boleh-boleh saja seperti itu. Jadi dibebaskan mereka sesuai maunya mereka, tapi tidak lari dari kurikulum yang disusun. Lalu motivasi perilaku manusia. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti punya tujuan, ada motifnya. Menurut Diana Goosen dalam bukunya ya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan manusia berperilaku. Yang pertama, kita berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita datang ke sekolah tepat waktu itu untuk apa, Bapak? Supaya dilihat bos kita orang yang disiplin? Atau kalau kita disiplin terus, nilai DP3 kita bagus, barangkali kita bisa dipromosikan? Atau memang kita menyadari bahwa kalau kita bekerja, saya meyakini bahwa saya tidak boleh terlambat. Saya senang dengan kedisiplinan. Saya adalah orang yang tepat waktu, atau seperti itu. Apakah kita melakukan hal-hal baik, disiplin yang baik di sekolah atau dimanapun kita berada? Alasannya untuk nomor 3 atau nomor 1 dan 2. Seperti itu. Sama dengan siswa. Kira-kira dia mengerjakan tugas Bapak Ibu itu supaya apa? Supaya terhindar dari hukuman atau pengurangan poin, atau supaya dianggap gurunya, wah kamu anak yang hebat, anak yang ini, atau memang dia benar-benar melakukan karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dia lakukan itu adalah baik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke Bu. Kalau kita lihat di kelas, itu kan beragam ya anak-anak kita ya, beragam anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita itu bisa dikategorikan motivasinya itu ketiga itu ada. Lalu kalau kita lihat, mungkin kita sebagai wali kelas di tiap-tiap kelas itu biasanya anak yang maaf kata tidak disiplin atau kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas, anaknya itu saja. Anak itu saja, dan kita juga mungkin sudah capek mulut istilahnya menegur anak-anak itu. Apalagi tiap kali akhir semester mau rapotan, kita kayak penagih hutang ya. Japri orang tuanya, japri dia, tugasnya begitu banyak yang belum dikumpulkan. Nah maksud saya, bagaimana mungkin Bu Devi sudah dapat materi ini untuk menghadapi anak-anak yang khusus ini. Memang kita tidak marahin dia sih Bu, kita juga sudah memotivasi dia. Nah tugas tolong kumpulkan tepat waktu. Maksudnya kita mengajarkan dia untuk bertanggung jawab. Tapi tetap saja kita termasuk tidak bisa memotivasi dia untuk apa ya, untuk berubah, untuk lebih baik. Karena tugasnya banyak sekali dan akhirnya dia buat tugasnya di akhir semester ya asal-asalan istilahnya. Nah itu loh Bu Devi. Jadi maksud saya pengalaman Bu Devi mungkin bisa dibagikan kepada kami. Terima kasih. Itu aja biar nggak capek. Oke, makasih Bu Jenny. Luar biasa nih pertanyaan. Semoga saya bisa jawab ya dari apa yang saya dapat gitu kan. Kalau tidak, saya bawa pertanyaannya, saya lempar ke instruktur saya nanti. Makasih Bu Jenny. Benar, fenomena ini sering terjadi Bapak Ibu. Nanti ada di sini 5 posisi kontrol guru. Dan nanti ada di sini 5 posisi kontrol guru. Semoga posisi kontrol guru itu bisa menjawab pertanyaan Bu Jenny. Tapi benar Bu, fenomena seperti itu sering terjadi. Itu saja anaknya. Tapi kembali ke kita. Apakah kita sudah mencari tahu sampai ke akar-akarnya apa yang menyebabkan anak ini seperti ini? Yang kedua, apakah kita sudah melibatkan anak ini untuk menyadari kesalahannya, untuk meyakini bahwa yang dia lakukan itu benar atau tidak? Nah, ketika dia sudah mulai menyadari, apakah kita memberikan kesempatan padanya untuk mencari solusi sendiri atas masalahnya? Seperti itu ya Bu. Nanti coba saya ini. Oke, kita langsung ke situ dulu ya Bu ya. Makasih Bu Jen. Saya keep dulu pertanyaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan kelas?
Kalau dulu kita awal tahun ajaran baru pernah kan, kalau saya nggak lupa masih offline, kita membuat aturan di kelas, terus memilih struktur kelas seperti itu kan. Nah, kenapa nggak pakai kata peraturan kelas? Ada nggak kira-kira yang jawab? Kenapa keyakinan? Kenapa harus peraturan? Saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Kita kalau bepergian naik motor, kenapa pakai helm? Tujuannya itu apa? Keselamatan. Oke. Sekarang masa pandemi COVID, kenapa kita harus patuh pada prokes? Pakai masker, pakai cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ya, kesehatan kan Bu. Itu merupakan keyakinan atau aturan? Keyakinan. Karena kita meyakini bahwa kalau kita tidak prokes kita bisa terkena. Kalau kita tidak pakai helm kita bisa tidak. Kalau kita jatuh terbentur. Atau mungkin ada yang mikir supaya nggak ditilang polisi. Ya itu keyakinanmu. Beda-beda ya kan Bu. Artinya orang akan lebih senang melakukan ketika dia melakukan apa yang dia yakini daripada aturan. Begitu. Nah, gimana caranya menumbuhkan keyakinan ini pada anak? Jadi Bapak Ibu, keyakinan di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Dalam arti gini deh, saya sederhanakan, saya memang terbiasa ngajar, nggak terpaku pada ini ya Bapak Ibu. Jadi gini, kalau selama ini kan kita sering dengar aturan dilarang berjalan di koridor ketika jam pembelajaran misalnya, dilarang ribut di kelas, dilarang terlambat, dilarang menyontek, dilarang atau jangan ribut atau jangan dan. Boleh nggak kita ubah kata jangan kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif? Misal, dilarang membuang sampah sembarangan dengan kelas 10-7 senang kebersihan. Seperti itu. Bahasanya memotivasi dan keyakinan itu dibuat oleh mereka sendiri Bu. Kelas 10-7 sih saya sudah nanti sampai aksi nyata. Jadi kemarin kan kami memang harus aksi nyata, saya di satu kelas aja. Jadi saya pilih kelas saya sendiri memang, biar saya lebih gampang mengontrolnya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita coba membuat keyakinan kelas. Caranya gimana? Ajak mereka terlibat. Sekolah penggerak dan guru penggerak itu diharapkan ketika kita menyusun program, anak-anak dilibatkan. Karena penghuni sekolah ini bukan cuma Bapak Ibu guru. Bapak Ibu gurunya malah jumlahnya bisa dibilang hanya 10% dari jumlah siswanya. Kenapa kita tidak libatkan mereka? Makanya kemarin saya senang sekali dengan program OSIS misalnya, membuat wajah literasi, anak-anak dilibatkan buat desainnya. Jadi anak-anak dilibatkan untuk keyakinan kelas ini, untuk membuat program. Jadi ketika misalnya kita memilih membuat keyakinan daripada peraturan, setidaknya kurang lebih nanti bisa lah berubah sedikit demi sedikit seperti itu Bapak Ibu. Itu dia, karena kita percaya seseorang itu lebih tergerak atau bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti peraturan. Seperti itu. Jadi murid-murid pun kayak gitu, mereka nggak perlu kalau mereka udah meyakini, mereka nggak perlu lagi diajarkan tentang keyakinan mereka udah tahu itu hal yang baik. Ada kadang kayak gini ya, Bapak si A yang mengajar di situ tertib, tapi ketika Bapak B itu enggak. Itu karena apa? Bisa jadi karena si Bapak A memberikan reward, yang ini enggak. Nah ternyata Bapak Ibu yang saya dapat memberikan hadiah atau penghargaan itu juga enggak baik. Ternyata anak-anak malah karena dapat poin. Saya benar-benar skakmat sih. Kalau Bapak Ibu kenal Jason Tantio kelas 10-2 kalau saya nggak salah, pokoknya itu nggak pernah buat poin lagi, kayak gitu. Dia kan dulu saya senang poin ya Pak. Terus mulai bulan 11 kemarin saya nggak pakai poin. Bu ini nggak ada poin lagi. Ini kok kenapa jadi begini? Habis nggak ada poin lagi. Oh ternyata kamu aktif kemarin karena ada poin. Nggak ada poin kata aktif. Nah begitu ternyata itu nggak baik juga Bapak Ibu. Nah, di sini kita diajak untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa ditetapkan. Nah, gimana caranya? Nih, jadi yang pertama kita libatkan mereka. Kemarin saya di kelas 10-7 sebarkan sticky notes ke mereka. Nah, kira-kira kelas seperti apa yang ingin kamu ciptakan, yang kamu senangi sehingga kamu nyaman di kelas ini? Ada yang ngomong kalau misalnya piket
Piket itu kan ada penanggung jawabnya kan Bu. Jangan harus disuruh dulu baru mau piket. Atau ketika guru berbicara yang lain jangan berbicara. Ada yang bilang jangan bermain handphone, itu ada seperti itu. Nah, keyakinan yang mirip-mirip kita satukan. Kita satukan lalu kita kategorikan. Misal kayak gini nih. Nah ini, jadi ini kata-katanya nggak ada lagi dilarang, jangan, tidak boleh, itu nggak ada lagi. Jadi kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Misalnya nih kan, hormat, datang tepat waktu, misalnya, atau dilarang mengambil milik orang lain, itu kan menghormati. Kalau kita datang tepat waktu kan nggak mengganggu pembelajaran, itu kan menghormati orang yang datang lebih duluan dari kita. Maka kita satukan aja yang mirip-mirip yang masuk kategori hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ketika mereka meyakini hal ini, ya mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan kesalahan. Oke? Untuk melakukan kesalahan. Lalu bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Berarti apapun yang diinstruksikan mereka akan kerjakan. Karena jadi kalau misalnya nanti mereka melanggar, ingatkan kembali mereka akan keyakinan kelasnya. Loh, keyakinan kelas ini kan bukan Bu Devi yang buat, kita yang buat sama-sama loh. Nah, begitu kan Pak. Jadi nggak ada alasan bagi mereka untuk melanggar harusnya, karena kita udah melibatkan mereka. Beda kalau misalnya kita yang buat aturan, kalau mereka ngomong itu kan bapak yang buat, itu ibu yang buat. Nah gimana? Apalagi kita hadapi anak-anak SMA yang notabene itu lebih apa ya saya bilang, lebih kritis, benar seperti itu. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Berarti bully ya, seperti itu. Jadi tidak lagi peraturan, tapi keyakinan kelas. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Bukan supaya cepat kan? Oke, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti ada aja deh anak yang tidak patuh. Pasti. Nah, pasti ada aja yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin positif yang kita coba untuk terapkan. Oke? Nah, biasanya ketika anak melakukan pelanggaran, kita melakukan hal ini. Apa ini? Menghardik, memarahi, ngejudge begitu kan, atau memberikan hukuman. Saya mau tanya deh ke Bapak Ibu, kita deh sama-sama di sini. Kira-kira disiplin yang selama ini kita terapkan di sekolah ini, itu disiplin yang benar-benar membangun? Itu hukumankah, sangsikah, restitusi saya belum singgung ya. Hukuman atau sanksi? Mungkin selama ini mikir hukuman sama dengan sanksi ya Bapak Ibu. Sama nggak hukuman dengan sanksi? Kalau yang selama ini di bayangan Bapak Ibu, hukuman dan sanksi sama nggak? Sama ya, hukuman dan sanksi. Ternyata ada perbedaan. Nah, kalau misal saya kasih contoh ini, ada anak, ini saya kasih contoh nih, ada anak mengganggu temannya ketika bermain. Lalu kita sebagai guru ngomong, kamu tidak boleh ikut bermain, kamu duduk saja di pinggir lapangan. Itu hukuman atau sanksi kira-kira? Hukuman. Oke, saya mau kasih jawaban ya. Kalau misalnya ada dia terlambat 10 menit. Karena kamu terlambat 10 menit dan ketinggalan pelajaran 10 menit, kamu tidak boleh istirahat 10 menit. Kerjakan apa yang tadi Bu Devi sampaikan. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Okay. Kalau begini, kamu terlambat 10 menit, lari lapangan 10 kali. Itu hukuman. Yang pertama? Lalu apa dong beda hukuman dan sanksi? Pakai mikrofon. Bedanya, jadi kalau yang pertama tadi mereka harus mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab mereka, sedangkan yang kedua itu tidak ada hubungan sama sekali dengan pembelajaran. Yes, tidak ada sama sekali hubungan dengan pembelajaran. Oke, hukuman dan sanksi. Sanksi lebih sering dengan konsekuensi. Oke, apa bedanya? Nah, ini dia Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat lah ya. Hukuman itu kita mengarahkan peserta didik menuju identitas gagal.
Sedangkan sanksi atau konsekuensi dan restitusi itu menuju identitas yang berhasil. Walaupun posisinya hukuman ini negatif, sanksi netral, restitusi positif. Jadi kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan biasanya dampaknya jangka panjang. Anak itu akan ingat terus. Ada satu pengalaman yang saya ingat sampai sekarang waktu saya SMP. Ini saya jadinya ceritain hukuman yang menurut saya dapat. Saya SMP, Bapak Ibu kelas 3 SMP, itu mama bapak saya pindah ke kampung. Karena saya udah mau lulus, tanggung kan saya di bawah. Akhirnya saya saat itu sekolah di SMP sampai Yosef Medan. Nama sampai sekarang saya ingat persis nama wali kelas saya, Riana Diana Purba. Kenapa dia? Bahkan orokannya saya ingat saat itu orokannya hidung jambu air. Karena memang hidung itu besar gitu kan. Dia dulu istri dari Bapak Pranginani. Sampai ingat saya, apa yang dia lakukan kepada saya? Dia ngajar bahasa Indonesia pagi jam 7.15. Aduh, ingat sekali saya. Oke. Lalu dia ngajar nih, ada tugas. Saat itu masih saya yang maju ngerjain. Tapi setelah maju dia lihat saya, kebetulan saya duduk nomor 2 dari depan. Devi kemari. Baiklah Bapak Ibu, saya tinggal sama orang yang ibaratnya kurang memperhatikan saya ya, tinggal tempat saudara. Jadi saya punya baju putih, itu tangannya agak kepanjangan. Nah, malamnya saya gunting, tapi tidak dijahit. Yes, tidak dijahit. Mengalir itu saya nggak tahu saat itu. Jadi sama dia, astaga, dia bilang ini ke teman saya, ada yang punya gunting, digunting jam Bapak Ibu. Bayangin masih jam pertama saya harus menahan kemaluan itu. Hal yang memalukan itu sampai sampai jam 2. Saat itu jadi saya nangis. Maksudnya, saya nggak berani keluar malu baru sampai di sini dijahit. Terus ketemu dia di parkiran, dia ngomong, besok jangan pakai baju kayak gitu lagi ya, kalau nggak mau saya gunting untuk kedua kali. Saya ingat banget itu saya kelas 3 SMP. Yes, kelas 3 SMP saat itu Bapak Ibu. Kira-kira itu hukuman kan Bapak Ibu? Padahal materi katanya berdampak jangka panjang. Ya, saya ingat baru ada guru fisika. Oh, saya ingat waktu saya sakit, dia ngajarnya di kejuruan Pak Atom. Karena memang dia ngajar fisika dan elektronika. Saat itu ada batu akik. Dulu masih hukuman fisik masih berlaku loh Bapak Ibu. Jadi kalau siswa nggak nulis ulang yang dia kerjakan, dia putar batunya ini, tom, bunyinya itu tom gitu loh. Kebetulan kalau dia ngomong atom gitu, jadi dia disuruh Bapak Atom. Itu saya dapat, padahal saya udah ngomong, Pak saya sakit, ini suratnya. Tidak, kalau kamu sakit dan sehat, kan harusnya kamu tulis surat saya di pokok saja. Itu aja sih hukuman yang saya dapat. Nah ternyata Bapak Ibu, iya waktu di sini kan kita disuruh membayang. Ayo bayangkan kira-kira kamu pernah nggak mengalami sesuatu yang menyakitkan, kamu ingat sampai sekarang. Itu ternyata yang saya ingat. Nah berarti saya simpulkan itu hukuman bagi saya. Jadi hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Korban mendapat keadilan, nah itulah dia Bapak Ibu ya. Murid membenci peraturan. Oke? Contohnya gini, awas Pak dilakukan lagi ya, awas kamu. Ini memaksa, mendorong kita menyalahkan diri kita dan dibuat oleh guru. Seperti itu, menyindir, mengkritik, merendahkan. Nah murid biasanya marah, merasa bersalah, rendah diri. Itu hukuman. Nah kalau sanksi, dia itu sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid pada jangka waktu pendek. Contohnya gini, apa di sini? Lakukan apa yang saya katakan. Murid anak belajar taat peraturan, kehilangan hak sudah diketahui masalah. Saya gini, sini ada saya kasih contoh lah intinya. Saya kasih contoh di sini. Saya kasih penjelasan di sini. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sama kayak saya lakukan tadi. Itu kan tiba-tiba saya, yaudah dilakukan itu hukumannya. Lalu anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan si anak. Lalu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru dan murid hanya menerima hukuman tanpa diskusi. Jadi langsung guru yang mengambil alih. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Jadi yang menyindir, meremehkan, merendahkan itu hukuman Bapak Ibu. Lalu sanksi itu sesuatu yang sudah disepakati. Gurunya udah buat, siswanya udah tahu tentang itu. Contoh apa? Berarti di sekolah kita. Oh Bapak Ibu, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Dia dibahas dan setuju dalam arti gini, guru membuat aturannya, sepakat ya? Yaudah mereka jawab sepakat ya. Contoh, terlambat, poinnya 5, kurangin, ya teman-teman mereka harus ikuti. Biasanya sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sanksi yang akan mereka terima. Pada sanksi, murid dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Oke, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan berdasarkan pengukuran. Maksudnya gini, kamu sudah 3 kali terlambat, ada datanya. Kamu sudah 2 kali telat, seperti itu. Kamu sudah bla 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 bla. Di catatan saya kamu begini. Nah, itulah sanksi atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi. Nah, restitusi inilah yang ingin diwujudkan Bapak Ibu. Nanti ada juga, tapi di sini restitusi itu pilihan. Jadi saya contoh kita melihat siswa bertengkar, 2 orang bertengkar, si Doni dan si Dedi, misalnya Doni dan Dedi bertengkar. Karena bertengkar, akhirnya si Dedi ini merusakkan kancing baju milik si Doni. Misal, kira-kira sebagai guru apa yang kita lakukan? Dia ngadu nih bertengkar, kita ngapain? Menghadapi situasi seperti itu, kira-kira Bapak ngapain? Ibu ngapain? Oh, guru BKD. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Pak, kita kan berbagi Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Terima kasih Pak Punya. Mungkin yang akan saya lakukan ketika ada peserta didik berkelahi ya, yang saya lakukan pertama-tama kita memisahkan terlebih dahulu. Setelah memisahkan, lalu kita menanyakan penyebabnya apa. Setelah tahu penyebabnya, lalu kita konseling, mencari solusi yang terbaik untuk anak itu, mencari solusi biar anak itu bisa terselesaikan satu sama lain dengan satu pihak dan satu pihak itu dengan sukarela, dengan intinya itu. Kira-kira yang membuat solusinya siapa Bapak? Kami juga, anak juga. Jadi bukan hanya saya saja, akan tetapi peserta didik juga. Yes, berarti itu dan kira-kira masuk kemana ya? Restitusi. Jadi dibuatkan pilihan. Lalu kalau tadi hukuman membuat tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, restitusi itu menguatkan untuk jangka waktu panjang. Thank you ya Pak Philip. Lalu murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Apa yang kamu yakini? Ibu di sini hanya mencoba untuk memfasilitasi kalian. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Kamu bagaimana? Biar mereka yang memikirkan sendiri gitu sebagai Bapak Ibu. Kalau mereka udah bisa mikir sendiri dan mereka sadar mereka salah, terbentuklah keyakinan itu. Misalnya seperti itu. Itu dia. Jadi kita yang membuat anak terlibat dalam masalah mereka sendiri, putuskan masalah, kan mandiri. Kita harus mencoba yang mandiri. Nanti juga ada perbedaan antara mentor, coaching, guru, itu ternyata ada. Tapi saya belum ranahnya ke sana. Nah, Bapak Ibu, semua yang dilakukan oleh manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, semua yang dilakukan manusia sebenarnya, pelanggaran yang dilakukan itu ada motivasi memenuhi kebutuhan. Contoh di sini. Ibu Anggar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, bingung ngadapi muridnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas itu sering ngadu, Bu, Doni ini sering kali loh ambil bekal makan kami pada jam istirahat, sering kayak gitu kan. Nah, kira-kira jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa jawaban Doni? Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, survival, belonging, cinta dan kasih sayang, power, kekuasaan, fun, kesenangan, freedom, kebebasan. Jadi kalau ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu, orang melakukan pelanggaran bisa terlambat, ada 4 orang, alasannya bisa beda. Berarti cara kita mengatasi itu juga harus beda. Nah, misal kalau Doni jawab, iya Bu, saya lapar, Mama nggak sempat bawain saya makan. Berarti kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Bertahan hidup, survive. Mending saya ambil daripada saya kelaparan.
nggak salah dong. Daripada dia sakit gitu kan Bapak Ibu. Nah, untuk menangani hal ini kira-kira kalau dia jawab gitu apa ya yang bisa kita lakukan? Lalu yang kedua kalau dia ngomong, saya senang Bu kalau saya ngambil, teman saya memperhatikan saya, dia ngadu ke ibu jadi sayang deh sama saya. Ada ini dari pengalaman guru-guru SD di guru penggerak, jawabannya gitu. Saya senang kalau diadukan, jadinya ibu kenal saya, ibu senang saya. Saya punya, siswa kita kalau saya nggak perlu sebut namanya, dia udah lulus tahun lalu. Sampai saat ini Bapak Ibu, dia tidak pernah melupakan hari ulang tahun saya, hari guru, hari Natal, hari Valentine, selalu ngirimkan itu ke saya. Saya sampai ngomong, kenapa sih nak kayak gitu? Dia hanya ngomong gini, dari TK sampai saya SMA hanya ibu yang hafal nama saya. Tuh dia, berarti dari situ kebutuhan cinta dan kasih sayang. Saya udah lulus. Bahkan dia pokoknya ya dia kirimin makanan gitu ya, tapi kan saya suka mikir ini kan udah lulus. Tapi setiap momen-momen penting dia ingat. Itu jawaban dia Bapak Ibu. Simpel kan jawaban dia. Itu aja dia bilang, karena saya bukan orang pintar Bu. Jadi nggak ada guru yang kenal saya. Dan sampai SMA hanya ibu yang tahu nama saya. Itu dia bilang. Saat itu dia di kelas 11 IPS 3. Lulusnya tahun lalu. Itu Bapak Ibu. Saya pernah dapat itu. Lalu yang satu lagi dia ngomong, saya waktu SMP pengen banget ikut lomba, tapi guru BK saya selalu ngomong saya nggak bisa untuk itu. Dan di SMA ibu ngajak saya untuk berpartisipasi, walaupun saya tidak menang, tapi setidaknya sampai kelas 12 saya masih dapat kesempatan untuk lomba. Itu yang pernah saya alami. Nah ternyata saya kan waktu itu belum paham yang begini kan. Nah ketika ini saya dapat, baru saya flashback, oh ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka penuhi seperti itu. Lalu ada yang jawab, misalnya kayak ini, Doni yang jawab, saya senang aja Bu kalau saya ambil, tapi jadi takut sama saya. Saya minta apapun dia kasih. Akhirnya dia menuruti keinginan saya. Nah kebetulan apa yang dia penuhi? Penguasaan power. Saya merasa hebat, kuat di kelas ini. Gitu. Lalu kebutuhan kebebasan. Kalau misalnya dia jawab bosan Bu, mama saya cuma bawanya nugget, sosis gitu doang tiap hari. Nah sementara teman saya ada KFC misalnya, ada kentang goreng, kan enak Bu. Nah ternyata dia ingin pilihan. Itu kebutuhan makan kebebasan. Nah kalau yang terakhir iseng aja Bu. Siswa itu juga bercanda kok Bu, iseng doang. Nah ternyata satu kata yang dia keluarkan itu ada motifnya gitu. Seneng aja Bu, iseng Bu, bercanda Bu. Nah ternyata dia lagi memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu, banyak masalah mungkin yang sering sekali sama-sama terjadi berulang-ulang, tapi dari orang yang berbeda itu ternyata ada motifnya mereka. Nah kita diminta untuk bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan ini. Tugas berat memang seorang guru ini pamong memang Bapak Ibu. Agak berat sih. Gimana coba kalau kita ngadepin, wah ada 37 orang di kelas kebutuhannya berbeda-beda. Nah itulah tugas kita. Makanya perlu namanya asesmen diagnostik, pemetaan karakter latar belakang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dikit lagi kok Pak Harun. Oke, ini yang saya bilang tadi ujian posisi kontrol. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi di kelas. Misal Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA. Bu Dewi baru mendapat pengaduan dari ibunya Tisa bahwa Hana menggunakan kata kasar dan merendahkan Tisa di sosmed. Ada juga Anto jarang sekali hadir di pembelajaran daring online. Dan pada hadir pun Anto menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek temannya. Hal ini mengganggu dan beberapa orang tua yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan perilaku Anto. Ini sering mungkin kita temui, mungkin kalau kata kasar enggak ya, tapi kalau misalnya tidur seperti itu kan, atau dipanggil udah nggak ada lagi sampai akhir pembelajaran tinggal dia di situ, itu udah pasti tidur lah itu mungkin. Nah, saya nggak akan ngajari Bapak Ibu apa yang akan Ibu lakukan, tapi di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan seorang guru. Pertama, sebagai penghukum. Biasanya orang-orang yang menjalankan posisi penghukum
memerlukan sistem atau alat yang dapat dipakai untuk menekan murid. Biasanya kata-kata yang keluar, patuhi aturan saya, pengawas. Kamu itu ya selalu aja kayak gitu. Kapan sih mau berubahnya? Gitu ya. Kalau enggak, pasti selalu gitu. Pasti kamu aja selalu yang terakhir selesai. Selalu terlambat mengumpulkan tugas. Itu katanya kita tipe hukum kita itu. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia. Seperti itu. Pembelajaran yang bisa berhasil itu harus mengikut cara saya. Itu tipe penghukum. Yang kedua, tipe membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Aduh nak, padahal udah berapa kali lah ibu nasihati kamu. Kapanlah kamu mendengarkan kata ibu? Gak capek apa kamu? Gak kasihan ya kamu sama mama? Gak kasihan ya kamu sama ibu? Nah ternyata itu kita sebagai guru yang selalu membuat dia merasa bersalah. Waduh, ternyata aku ini pembuat pemarahan. Aku ini troublemaker ternyata. Nah di sisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mungkin kita merasa kita lakukan itu motivasi, seolah motivasi. Tapi bagi sisi siswa, ternyata itu malah membuat mereka merasa buruk, tidak berharga, dan mengecewakan orang-orang yang di sana. Kan tadi kita bilang, gak kasih kok mama ya. Berapa sekolah muda? 1.150.000. Kok bisa bayangin gak itu? Apalagi zaman pandemi kayak gini, dari mana lah mereka cari? Itu kan jadi kita omongkan Bapak Ibu. Nah itu ternyata membuat dia, waduh, ada yang bisa berubah, ada yang malah jadi karena dia merasa bersalah terus ujungnya, yaudah gak usah sekolah aja lah aku, atau aku pindah sekolah aja lah ke negeri. Bisa aja loh Bapak Ibu. Kalau kita tanya kenapa pindah sekolah, alasannya gak senang di swasta. Apakah itu? Atau memang benar dia memang merasa bersalah pada orang tuanya? Nah itu yang kita cari. Lalu yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif bisa berupa hubungan baik antara guru dan murid, dan biasanya guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan menguat untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo anak, kali ini aja demi bapak ya, bisa ya nak ya, bantulah bapak. Kamu gak ingat ya bantuan bapak selama ini sama kamu? Kira-kira kamu bisa naik kelas berkat bantuan siapa coba? Bisa, gitu kan? Ya udahlah, kali ini gak apa-apa, nanti ibu coba bantu ngomong deh ke kepala sekolah. Atau misal di pelajarannya Bu Feby, ya udahlah, nanti coba lah ibu bantu ke Bu Feby biar Bu Feby gak ngasih kau nilai yang aneh-aneh, supaya Bu Feby maafin kamu. Itu teman. Nah ketika kita gak bisa bantu dia lagi, dia akan kecewa sama kita. Lu kemarin nih kok bisa bantu saya, kok sekarang enggak? Nah itu dia posisi teman. Itu hal negatifnya. Bila suatu saat guru kamu tidak membantu, murid kecewa berkata, saya pikir bapak teman saya. Kita kan teman, besti, Bu besti. Kenapa kok gak bisa? Kali ini aja Bu. Sering gitu Bu, kali ini aja. Nah karena selama ini kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau saya seringnya di sini Bapak Ibu. Saya belum sampai ke tahap yang paling manajer sesekali lah ya. Tapi kalau teman saya masih di sini, jadi ya Allah Bu, kali ini aja. Nah ketika saya nggak mau, lu padahal kemarin ibu mau Bu, kayak gitu ngomongnya. Itu dia posisi teman. Nah ini monitor, memantau, ini mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ini berdasarkan sanksi konsekuensi nih, tadi. Kamu udah tahu kan peraturannya apa? Kalau kamu nyampe berapa poin? Nah seperti itu. Apa sanksinya? Kalau udah 2 kali apa? Bagaimana? Seperti itu. Nah seorang pemantau mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah itu ya. Itu posisi pengawas. Nah yang terakhir Bapak Ibu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara atau pemerhati pendidikan, manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau.
Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi manajer ini bisa memposisikan diri sebagai teman, bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Seperti itu. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Restitusi tadi yang penguatan. Penguatan yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Itu yang tadi coba dilakukan oleh Pak Philip ya. Apa yang kamu lakukan? Mengajak anak merefleksikan diri. Lalu di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misal kayak tadi yang berkelahi ya, itu kemarin ada begitu juga kasus. Lalu si Doni dan Dedi misalnya, Dedi tadi membuat kancingnya lepas, padahal dia kan harus mengikuti pembelajaran. Nah akhirnya ditanya mereka, yang kalian dua lakukan benar atau salah? Salah. Oke, kira-kira apa yang kalian bisa lakukan? Saya di sini melihat ya, kira-kira kalian bisa ngapain? Minta maaf. Cukupkah hanya sekedar minta maaf? Misalnya kan, selesai? Atau selesai? Tidak, dia harus ini. Bagaimana dengan kancing baju saya? Nah, bukan kita yang mencari jarum lalu kita yang jahit. Tidak, biar si anak yang merasa yang salah tadi keluar dari mulutnya. Dia ngomong, ya udah deh Bu, saya aja yang jahit bajunya, berikan saya waktu untuk menjahit. Nah biar dia menyelesaikan masalah, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Alih-alih kita memberikan sanksi, yang penting dia yang memperbaiki kesalahannya, membuat kita tidak emosi, membuat kita tidak marah, selesai tapi perkara, kan begitu Bapak Ibu. Nah ini dia manajer. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakin, bersedia memperbaiki. Jika memperbaiki ini, apa yang akan terjadi pada dirimu? Apa rencanamu? Jadi kita hanya bertanya sih ya kan Pak Philip ya, hanya bertanya sampai dia yang benar-benar menemukan solusi. Jadi tugas manajer bukan mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Itu tadi yang saya bilang, ketika kita ngajar, dia ribut lalu kita keluarkan, setelah itu kita ada usaha untuk mengembalikan dia. Pasti kan kalau udah selesai teman-temannya ngomong itu lah kok ribut kali kok tadi. Nah kayak gitu kan Bu. Makanya yaudah lah jangan kayak gitu lagi. Selesai. Nggak bisa. Gimana cara kita agar dia bisa diterima lagi oleh teman-teman? Seperti itu Pak Ibu. Dikit lagi Bu Pak. 37 slide ini Pak. Nah ini nanti nggak masalah. Ini kalau penghukum biasanya sering menghardik. Nah itu dia. Saya langsung aja. Nah ini dia restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka. Itu tadi ya. Nah ini dia Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan cara restitusilah cara yang paling baik. Nah ini dia. Jadi dengan restitusi, murid belajar mengubah kebiasaan dari mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi gak gini, saya gak suka cara dia berbicara, diganti dengan saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Sulit ya, biasanya kita lebih gampang komentari orang. Dia itu sok kali ya, gimana kalau kita ngomong saya yang sok kali? Masih sulit kan? Itu ibarat apa yang dulu kita gampang menunjuk orang lain padahal ada 3 jari yang menunjuk ke kita. Ya gitu ya. Kesalahan orang lain gampang membuat kita iniin tanpa kita cari tahu apa penyebabnya. Lalu saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas. Besok saya akan menyampaikan informasi yang saya punya. Saya akan bicara lebih lambat. Jadi tidak ada kata-kata negatif dan tidak ada meremehkan orang lain, tapi kita mengevaluasi diri sendiri. Seperti itu. Anak itu bingung di kelas, gimana kalau kita ganti saya yang terlalu cepat mengajarnya sehingga membuat dia kehilangan konsentrasi. Seperti itu. Anak itu pendiam, gak mau berinteraksi. Saya yang tidak mau mengajak dia berinteraksi. Seperti itu. Kira-kira. Ini berat ya.
Enggak berat Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia teori restitusi Bapak Ibu. Restitusi fokus pada karakter. Profil pelajar Pancasila tadi. Karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Jadi ketika ada kesalahan, ada permasalahan, kita mencoba menstabilkan identitas. Kita ngomong, setiap orang pernah melakukan kesalahan. It's okay to be not be okay, katanya gitu kan. It's okay. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi bukan berarti kamu bisa selalu salah. Gitu ya Pak ya. Dan salah. Terus yang kedua, pasti ada alasannya nak kamu melakukan ini. Nah, biarkan dia bercerita motivasi apa yang dia lakukan. Apa cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinannya. Ini tadi validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan. Inilah proses restitusi yang bisa kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akhir dari materi saya. Oke, sebelum lanjut sesi pertanyaan, saya akan gini. Jadi untuk budaya positif yang saya coba lakukan kemarin, kami kan tugasnya membuat budaya positif ya Bapak Ibu. Saya milih kelas 10-7. Nah, saya masuk ke kelas 10-7 itu hanya ngajar PKM, artinya hanya sekali seminggu. Bisa jadi di kelas saya mereka aman-aman saja, tapi di kelas lain tidak. Maka untuk membuat keyakinan kelas, saya ngajak mereka saat itu sore hari. Saya tanya, kira-kira apa yang sering diucap guru di kelas kalian yang menjadi permasalahan? Oke. Mereka bilang biasa aja sih Bu, nggak terlalu banyak. Yakin? Nah kalau waktu daring banyak Bu yang ngomong kelas 10D itu kelas yang pasif, nggak mau ngomong karena kehilangan konsentrasi Bu. Kalau pas offline sudah mulai Bu, tapi ya tetap aja belum, masih ada guru yang ngomong, aduh kelas ini pasif banget. Ya kadang saya juga masih mau ngomong gitu dulu kan. Oke, kalau begitu saya ingin membuat kita mencoba membuat kalian lebih aktif lagi. Begitu kan, khusus kelas 10-7. Memang ada kendala karena kan kita kelasnya selang-seling. Seperti itu. Akhirnya saya membuat yang namanya program ini dokumentasi saya, tidak ada video. Saya membuat ada kartu berbicara namanya. Kartu berbicara. Ini saya sudah diskusikan ke Bu Sumi. Bu, kira-kira ada mana ini modul saya? Bentar ya Bapak Ibu, saya hilangkan modul saya. Jadi ada kartu biru namanya. Jadi ada di meja saya kartu biru. Kartu itu berisikan nama mereka, kelas, nomor, lalu mapel apa. Jadi ketika mereka berbicara di kelas, baik itu bertanya, memberikan saran atau usul atau apapun terkait pembelajaran, mereka harus catat. Apalagi saat itu target saya ada satu pas proyek Pak Johan yang sering ngomong, ada nama-namanya Moses Ginodosa, dia ngajar kelas 10 di sini, nggak ada. Nah dia ini benar-benar sama proyek nggak mau ngomong, kayak Queenie, tapi Queenie udah mulai, hanya belum terlalu ini ya. Mungkin Bapak Ibu kenal Queenie yang anaknya introvert banget itu. Jadi ada beberapa, saya kehilangan ini, saya ada buat kartu berbicara. Nah, saya lihat dari sini aja. Nah ini judul yang saya tawarkan kemarin kepada instruktur saya. Jadi rancangan tindakan aksi nyata saya adalah menerapkan budaya positif melalui kesepakatan kelas dengan membudayakan keaktifan berbicara di kelas untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi menggunakan media kartu berbicara atau speaking card. Jadi saya kasih mereka kartu di kertas warna biru, ada di meja, saya lupa bawa. Nah kartu itu saya kasih ke mereka, siapapun kalian berbicara baik online atau offline silakan catat di sini. Apa yang isi pertanyaan kalian, sarankah atau apa seperti itu. Lalu mereka jawab dan yang puji Tuhan saya bilang ini Moses saya kasih tahu ya Bapak Ibu apa yang dia ceritakan. Dan kebetulan 4 anak ini 2 memang nggak terlalu tidak aktif ya, ini memang aktif. Nah yang 2 ini yang kurang, walaupun Shalom agak aktif di organisasi, udah mulai aktif di organisasi, tapi ya adalah beberapa Shalom ini kurang aktif di kelas seperti itu dari laporan-laporan Bapak Ibu. Nah
Saya random ajak mereka kecuali yang mau ses ya. Ini 4 anak ini udah diwawancarai juga dari dinas. Bapak Ibu boleh tanya, saya tidak pernah menyuruh mereka mengarang apa yang mereka sampaikan. Saya bilang jujur aja karena saya juga belajar. Jadi biar saya tahu kesalahan saya apa. Dan ini jawaban dia. Saya terhadap pembelajaran berdiri itu sangat senang dan sangat menyukainya. Karena di pembelajaran berdiri itu Devi mengajar seperti mengajar dengan murid dan temannya sendiri. Jadi Bu Devi itu ramah sekali, tetapi tetap memberi ilmu di pembelajaran itu. Dan respon saya terhadap kartu biru, saya juga senang karena di kartu biru tersebut saya dapat aktif kembali di setiap pembelajaran, karena saya sebelumnya agak cuek. Jadi pada kartu biru saya dapat menjadi lebih aktif. Harapan saya ke depan terhadap pembelajaran BPP dan dunia pendidikan itu sebenarnya cuma untuk menambahkan game-game yang dapat memberi ilmu juga. Dan setelah Bu Devi jadi guru penggerak, semua itu berubah dari pembelajaran dan serta komunikasi terhadap murid. Harapan saya dari program guru penggerak adalah ya ada sih sebenarnya, karena dari program tersebut sudah merubah pola pikir saya dari yang cuek menjadi aktif dan lebih senang terhadap pembelajaran. Itu saja dari saya, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu kartu berbicara ini kan saya suruh mereka, jadi ini saya suruh ada 1 orang yang selalu mendokumentasikan. Tentunya saya sudah berkoordinasi dengan guru yang akan masuk. Jadi nanti kalau ada 1 anak yang foto diam-diam Chelsea, itu sekretaris saya, mohon dimaklumi. Jadi gak ada satupun anak yang tahu ini difoto, jadi hanya Chelsea doang yang tahu. Nah, buat yang lain tapi mungkin semua saya tampilkan ya Bapak Ibu. Jadi untuk berbicara, ini semua mereka berani berbicara jadinya. Ini semua mereka video mereka berbicara nih Bapak Ibu. Presentasi ini ada banyak di handphone saya. Dan saya coba juga sih beberapa kelas, tapi di kelas lain saya nggak pakai kartu biru, hanya saya menerapkan budaya positif untuk menggali keaktifan mereka seperti itu. Nah, ini tadi beberapa saya bilang testimoni lah ya dari menurut saya pembelajaran BPI adalah salah satu dari pembelajaran yang paling menarik dari di antara guru-guru lain yang ada di sekolah saya, karena Bu Devi melibatkan banyak sekali tanya jawab dan juga kayak meminta pendapat kita, sehingga kita lebih aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Juga Bu Devi menggunakan media-media yang super seru seperti banyak sekali website-website unik yang berisi game-game pembelajaran, sehingga kita lebih kayak tertantang untuk mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Devi. Mungkin sebelum Bu Devi mengikuti program sekolah penggerak, ya seperti guru-guru lain di sekolah saya, di mana mereka berfokus pada materi dan juga soal-soal. Namun setelah Bu Devi mengikuti program guru penggerak, ia menjadi pribadi yang super seru dan lebih mengerti kita gitu, dimana kita mungkin bosan selama ini hanya belajar dengan metode yang itu saja, sehingga Bu Devi menggunakan banyak metode-metode lain yang unik-unik dan menarik perhatian kita. Program lain yang Bu Devi sampaikan ke kita adalah program kartu biru atau speaking card, dimana hal itu meskipun itu bukan sebuah aturan atau sebuah hal yang diwajibkan di dalam kelas kita, namun kita menjadi lebih tertantang untuk mengisi menyampaikan pendapat kita di kelas, karena kita dapat mengisi kartu tersebut dan kita mendapatkan perasaan bangga apabila kita dapat mengisi kartu tersebut, meskipun tidak ada award maupun punishment selama kita tidak mengisi kartu tersebut. Sehingga menurut saya harap program sekolah penggerak ini atau program guru penggerak ini dapat diaplikasikan oleh lebih banyak guru di Indonesia, dan dimulai mungkin dari sekolah-sekolah yang sudah ada guru penggeraknya, sehingga guru-guru sekarang lebih mengerti kebutuhan siswanya dan juga tidak hanya berfokus soal nilai, namun lebih ke proses tiap muridnya, sehingga anak-anak pun lebih tertarik dan lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Nah, kita Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu lihat membaca kan memang mereka ngomong gitu kan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, ternyata yang ini satu, dia ternyata kenapa dia cuek? Ada hal yang membuat dia cuek seperti itu.
Dia merasa, yang saya pernah tanya, kenapa kamu cuek? Ngapain juga aku saya aktif? Toh saya juga jarang disebut. Guru juga paling nyebut nama anaknya itu saja. Sama kayak kita tadi, yang melakukan kesalahan anaknya itu saja. Nah kita pun mata pembelajaran yang kita tanya itu saja. Jadi dia merasa nggak ada apa juga ya. Paling kalau saya ngomong sekali 2 kali, yakin guru itu langsung ingat saya. Itu saya tanya. Terus pas dia diwawancarai Pak Wawan, saya nggak ikut. Jawabannya juga seperti itu. Sebenarnya saya nggak cuek, cuma terkadang saya bosan. Gurunya cenderung ceramah dan nggak mau ngajak kita interaksi. Nah, kalau ini tadi kan tanya jawab, berarti dia memang senang diperhatikan seperti itu. Terus membuat sesuatu yang menarik, unik, bermain dan lain-lain. Itu saja sih Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi kepada tujuan pendidikan yang ingin kita capai. Lalu dasar pendidikan bahwa bermain, menuntun, tidak menuntut. Jangan kita mencoba, kita usahakan tidak menuntut anak, karena kita pun tidak suka dituntut kan Bapak Ibu. Jangan kita memaksa mereka untuk menjadi seperti yang kita mau. Seperti itu sih Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan mungkin kalau saya tidak bisa menjawab, ya kita sama-sama cari tahu. Saya bawa pertanyaannya ke sana. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, dari paparan ini, materi ini, namun menjadi suatu tantangan buat guru-guru khususnya kita di Semaki sini. Ya, tantangannya itu yang pertama itu berkaitan dengan peraturan dan keyakinan yang ada di sekolah dengan yang dilakukan oleh guru penggerak. Nah itu harus berkolaborasi dan sekolah sendiri harus pahami itu, jangan sampai saling bertolak belakang. Nah ini yang harus dipahami, ya, jangan sampai guru penggeraknya atau sekolah penggeraknya berjalan pada gurunya, tapi aturan di sekolahnya tidak berjalan. Ya. Nah itu saya pikir kepala sekolah bersama para struktural dan guru semua juga harus duduk bersama dan bicarakan hal ini dan harus sesuai, karena kita sudah masuk di dalam sekolah penggerak. Artinya ada guru-guru penggerak yang kita dukung. Nah ini sangat inspiratif sekali tadi saya lihat, menarik Bapak Ibu, sangat menarik ya. Pribadi saya sama ini sangat menarik yang dibawa oleh Bu Devi, dan ada hal-hal baru yang dilakukan oleh Bu Devi, mungkin yang Bapak Ibu guru lain yang sudah menjalankan. Nah ini perlu diedukasi untuk teman-teman membagi pengalaman ke kita yang belum atau teman-teman yang lain, sehingga kita sama-sama bergerak ya untuk membantu siswa kita mengubah metode ya pembelajaran yang sebelumnya dengan hal yang baru ini. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kadang kita lebih berfokus pada materi ya, sedangkan itu bukan itu tuntutannya ya. Zaman sekarang itu bukan itu tuntutannya. Seharusnya kita lebih memberi kesempatan lebih leluasa ya kepada peserta didik ya, walaupun tidak terlepas dari materi Bapak Ibu, tapi tidak terfokus pada materi. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bu Devi. Ini sangat menarik. Mungkin materinya itu menjadi satu pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu khususnya saya mungkin bisa di-share. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau saya nyampaikan memang belum ini ya Bapak, karena saya juga masih belajar sih, jadi saya belum bisa banyak ngasih contoh ya jadi ya. Cuma di sini saya yang berbagi apa sih yang saya coba dapatkan begitu. Kita sama-sama berproses bersama. Benar ya kata Pak Rian, saling mendukung sih. Saya kalau terkait kepala sekolah saya tahu ya, saya merasa kepala sekolah sangat dukung banget karena mungkin beliau juga sekolah penggerak ini. Tapi sejauh ini selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, ketika saya berkolaborasi dengan beliau dan bertanya apa yang harus saya lakukan, ibunya selalu welcome kok. Dan fasilitas kita sangat mendukung juga.
Bahkan laptop ini Bapak Ibu saya minta Bu Sumi boleh pinjam, ini saya bawa di pulang kampung kemarin saya bawa dikasih. Jadi menurut saya sekolah sangat mendukung sih, dan sekarang tinggal menumbuhkan motivasi itu dari kita. Nah Bapak Ibu perlu kami ketahui untuk guru penggerak ini, saya proses pendaftarannya sebenarnya tidak berniat gimana sih, jujur saja banyak masukan dari Bapak Ibu semangat ngomong jangan terlalu capek, jangan ini. Saya akui memang tugasnya berat, tapi Bapak Ibu boleh lah mendaftar. Saya sekalian promosi ya Bapak Ibu. Disuruh dari sana gitu ya. Bolehlah mendaftar karena memang kita pada umumnya saya nggak akan ngasih tahu apa manfaatnya karena saya nggak punya ranah untuk manfaat apa yang saya dapatkan terkait administrasi ya. Tapi yang saya beritahu manfaat apa yang saya dapat kalau saya jujur aja wawasan sih. Setidaknya mengubah mindset saya tentang pendidikan itu seperti apa. Lalu setidaknya pelan-pelan mengubah sedikit karakter saya seperti itu, dan itu saya akui sih. Yang paling saya jarang marah sekarang. Sering Bapak Ibu, saya nggak pernah lagi marah di kelas. Bahkan anak UPB seperti Charles Dickens pun tidak saya marahin, tapi kemarin saya ajak ngomong aja apa omongan kami nanti begitu. Jadi sebenarnya ada banyak cara seperti itu. Karena kalau marah kitanya capek, masalah belum tentu kelar. Selama ini saya mikirnya kayak gitu, tugas saya udah banyak, terus saya marah-marah lagi, udah lah ngapain marah-marah gitu Bapak Ibu. Itu saja sih Bapak Ibu, mohon maaf sekali jika dari saya banyak kesalahan, tutur kata tidak ada salah. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Devi. Oke, terima kasih untuk Bu Devi karena di sini telah menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya sekolah penggerak itu. Nah, di sini kami Bapak Ibu guru mendapat ilmu baru. Apa sih sekolah penggerak itu? Bagaimana kita sekolah guru penggerak, bagaimana kita di sekolah ini dalam menerapkan hal tersebut. Nah, tadi ada saya ambil sedikit bahwasanya dalam sekolah guru penggerak ini kita sebagai guru tidak boleh di sini siswa itu harus menerima bagaimana pembelajaran yang kita mau. Tetapi di sini siswa itu kita beri pilihan. Nah, di sini siswa itu diberi pilihan bagaimana belajar pembelajaran yang dia mau, tetapi tidak lari dari kurikulum. Dan juga di sini tidak proses pembelajaran sekolah guru penggerak ini tetap memperhatikan pembelajaran yang berbudaya. Nah, di sini budaya sopan santun tetap diterapkan ya. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Bu Devi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Devi. Nah, acara kita telah selesai sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, kita doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Tuhan, hari ini kami telah selesai sosialisasi guru penggerak. Semoga apa tadi yang telah diberikan oleh narasumber kami bisa kami terapkan untuk pembelajaran kami selanjutnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami dan bekerja kembali untuk melakukan pembelajaran. Kiranya berkatilah apa yang akan kami kerjakan nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Jangan sisi dua lagi nanti. Dulu. Sisi foto dulu. Oh iya, foto dulu lah kita. Oh iya. Foto, Mas. Aduh iya. Gak ada.